Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya, kembali lagi saya ingatkan, walaupun kita masih belajar dalam keadaan online. Jadi saya selalu berharap kepada Anda semua simak baik-baik materinya yang saya sampaikan. Kemudian semoga apa yang akan saya sampaikan bisa Anda pahami dengan baik. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Hari ini sudah masuk pertemuan ke-6. Kita sudah pindah bab karena minggu lalu kita sudah ulangan harian. Jadi untuk pertemuan kali ini atau minggu ini kita sudah masuk di bab ada namanya bab yang ke-6, yaitu materinya tentang aritmatika sosial. Jadi bab 6 itu tentang aritmatika sosial. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai untuk bab ini itu yang pertama, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu tentang penjualan, pembelian, potongan keuntungan, kerugian, bunga, tunggal, persen, bruto, neto, dan taraf. Jadi kita semua akan pelajari tentang itu. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, sama tadi penjualan, potongan harga, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai yang pertama, melakukan simulasi sosial tentang kegiatan ekonomi sehari-hari. Kemudian menghitung nilai per unit dan nilai per sebagian. Kemudian menentukan harga pembelian untuk untung dan rugi. Jadi ada 3 yang akan kita capai. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, tentu Anda semua pasti belum tahu apa itu aritmatika sosial atau pernah mendengar sebelumnya tapi tidak tahu apa itu sebenarnya aritmatika sosial. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi dulu sebelum kita paham tentang apa itu aritmatika sosial. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh selalu atau sering bahkan hampir setiap hari kita melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Ya, misalnya saat kita belanja di warung atau di toko, kita akan menanyakan berapa uang yang akan kita bayar, terus berapa akan yang kita kembalikan, ya. Nah, itu semua adalah contoh kegiatan aritmatika sosial. Atau misalnya kalian belanja di mall, terus ada diskon. Nah, itu semua adalah kegiatan aritmatika sosial. Nah, kira-kira apa itu aritmatika sosial? Nah, jadi aritmatika sosial itu konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli. Tujuannya dari mempelajari aritmatika sosial adalah untuk mengetahui cara memperoleh untung sebesar-besarnya dan menghindari kerugian yang seminimal mungkin. Jadi aritmatika sosial itu adalah salah satu cabang pelajaran matematika yang umumnya digunakan sehari-hari, yaitu dalam transaksi kegiatan ekonomi atau berhubungan dengan penjualan, pembelian, terus bunga di bank, ada diskon, dan lain-lain. Bisa kalian pahami? Oke, kita masuk yang kedua. Nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nah, jadi ada namanya nilai keseluruhan dan nilai per unit. Oke, jadi nilai per unit adalah harga dari suatu barang. Nilai per unit dapat kita hitung dengan rumus. Nah, jadi kita untuk mencari nilai per unit. Nah, ini rumusnya untuk mencari nilai per unit. Nah, nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Unit ini artinya persatuan ya, per satu. Oke. Kemudian, nah, nilai keseluruhan adalah harga dari seluruh barang. Nilai keseluruhan dan nilai sebagian dapat kita hitung dengan rumus. Nah, jadi nilai keseluruhan itu banyaknya unit kali nilai per unit. Kemudian nilai sebagian banyaknya atau sebagian unit dikali per unit. Nah, ini ada
cara menghitung nilai keseluruhan dan nilai per unit, dan ada juga namanya nilai sebagian. Sebagian artinya beberapa bagian dari keseluruhan. Oke, kita perhatikan contohnya supaya lebih paham. Nah, ibu membeli 3 melon, ia membayar dengan 4 lembar uang 20 ribuan dan mendapat uang kembali 11.000. Pertanyaannya, tentukan harga pembelian seluruhnya, tentukan harga pembelian tiap buah. Jika ingin membeli 2 buah melon lagi, berapakah ibu harus membayar? Jadi, nah coba kita perhatikan. Yang pertama, harga pembeliannya itu karena ibu membeli membeli 3 melon, ia membayar dengan 4 lembar 20-an. Berarti uang ibu adalah 4 kali 20 ribu karena dia membayar 4 lembar dengan uang 20 ribuan. Nah, jadi dikurang 11. 11 ini karena dia kembalinya 11.000. Jadi 4 kali 20 ribu 80 ribu dikurang 11.000. Nah, uang ibu itu karena ada 4 lembar uang 20 ribuan, berarti total uang ibu adalah 80 ribu. Nah, kemudian sisanya 11.000, berarti ibu membelanjakan 3 melon itu harganya 69.000. Ya, bisa dipahami. Jadi ibu membelanja harga melon yang ibu beli 3 buah itu adalah 69.000. Kemudian harga melon per buah itu 69 dibagi 3 karena ibu membeli 3 buah. Nah, berarti harga melon per buah adalah 23.000. Nah, sekarang kalau ibu membeli 2 melon lagi, berapa ibu harus membayar? Nah, otomatis tinggal 2 kali 23.000. Jadi ibu membayar 46.000. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita masuk materi yang ketiga. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Jadi kita bahas harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Oke, jadi yang pertama, menentukan harga pembelian, harga penjualan, untung atau rugi. Jadi harga penjualan dan harga pembelian, kita harus tahu apa itu harga penjualan dan harga pembelian. Nah, jadi harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut harga pembelian. Oke. Nah, kalau harga penjualan, ini harga penjualan ya. Sorry, ini bukan harga pembelian, ini harga penjualan. Jadi harga penjualan itu nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nah, jadi kalau kita membeli berarti harga pembelian, kalau dijual berarti harga penjualan. Atau modal. Bisa. Harga pembelian itu biasa kita sebut dengan modal. Kemudian untung dan rugi. Nah, jadi dikatakan untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Jadi kalau kita sebagai pedagang, kita untung berarti harga jual kita lebih besar daripada harga yang kita belikan. Kemudian rugi jika harga pembelian lebih tinggi daripada harga penjualan. Kebalikannya ya. Kalau kita rugi artinya harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Oke. Yang selanjutnya. Oke, perhatikan rumusnya ya. Nah, jadi ini rumus pembelian dan harga penjualan serta untung dan rugi. Jadi untuk rumus pembelian, harga pembelian itu ada 2. Nah, harga pembelian jika kita untung berarti harga penjualan dikurang untung. Untuk mencari harga pembelian, kalau kita untung maka harga penjualan dikurang untung. Kemudian yang kedua, harga pembelian jika rugi. Jadi kalau kita rugi, harga penjualan ditambah rugi. Ruginya kita berapa? Untuk mencari harga pembelian kalau kita rugi. Ya, ada 2. Kalau kita untung dan rugi. Beda ya caranya. Kemudian harga penjualan, kalau kita untung, maka harga pembelian plus untung atau ditambah untung. Untungnya berapa? Harga pembeliannya berapa? Nah, maka dapat harga penjualan. Kemudian harga penjualan jika rugi, harga pembelian dikurang rugi. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Oke, kebalikannya tadi dari harga pembelian. Kalau rugi berarti dikurang. Oke. Kemudian untung
Nah, jadi untung itu untuk mencari untung dari suatu barang, harga jual dikurang harga beli. Artinya berapa harga jualnya dikurang harga belinya. Nah, kemudian rugi, untuk mencari rugi itu harga beli dikurang harga jual. Kebalikannya. Oke, untuk lebih paham, kita perhatikan contohnya. Oke, jadi seorang pedagang membeli barang dengan harga 275.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 290.000. Untung atau rugi pedagang tersebut? Berapa keuntungan atau kerugiannya? Jadi kita perhatikan dulu. Apakah dia untung atau rugi? Lihat, dia membeli barang dengan harga 275.000. Kemudian dia menjual dengan harga 290.000. Nah, apa tadi untung? Untung itu harga jual lebih besar daripada harga beli. Jadi otomatis ini dikatakan untung. Jadi penjualnya tersebut untung. Nah, jadi kita perhatikan harga pembeliannya 275.000, kemudian harga penjualnya 290.000. Karena harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan. Nah, jadi kita cari berapa keuntungannya. Jadi keuntungan sama dengan harga jual dikurang harga beli. Nah, 290.000 dikurang 275.000, jadi harganya 15.000. Jadi keuntungan pedagang tersebut adalah 15.000. Bisa dipahami ya? Jadi kalau cari keuntungannya tinggal harga penjualan dikurang harga pembelian. Oke. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Jadi Pak Joko membeli sepeda motor harganya 12.500.000. 2 bulan kemudian sepeda motor itu dijual dan mengalami kerugian 350.000. Berapakah harga penjualan sepeda motor itu? Nah, jadi Pak Joko tuh dia mengalami kerugian. Nah ya, dia mengalami kerugian 350.000. Berapakah harga penjualan sepeda motor itu? Nah, jadi ingat tadi harga jual kalau dia rugi. Nah, harga jual berarti harga. Nah, karena Pak Joko mengalami kerugian, maka harga penjualan jika rugi berarti harga pembelian dikurang ruginya berapa? Nah, ruginya kan 350.000. Nah, jadi harga belinya 12.500.000 berarti 12.500.000 dikurang 350.000. Nah, jadi hasilnya 12.150.000 rupiah. Jadi Pak Joko menjual sepeda motor itu dengan harga 12.150.000 rupiah. Bisa Nanda pahami semua ya? Oke, kita lanjut pelajaran kita. Oke, kemudian menentukan persentase keuntungan dan kerugian terhadap harga pembelian. Jadi kita menentukan persentasenya, artinya berapa persen keuntungannya, berapa persen kerugiannya terhadap pembelian. Oke, jadi untuk mencari persentase keuntungan, jadi persentase keuntungan itu keuntungannya dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Ya. Jadi keuntungan dibagi harga pembelian dikali 100%. Kemudian yang kedua, persentase kerugiannya. Untuk mencari persentase kerugian dibagi harga pembeli dikali 100%. Jadi tergantung ya, keuntungan atau kerugian. Kemudian dikali 100%. Karena kita membuat keuntungan atau kerugian itu dalam bentuk persen. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, Pak Marwan membeli sepeda motor baru dengan harga 12 juta. Ya, jadi dia membeli sepeda motor dengan harga 12 juta. Sebulan kemudian, ia memerlukan uang. Motor tersebut dijual kembali dengan harga 11.700.000. Berapakah persentase kerugian Pak Marwan? Sekarang, Pak Marwan ini rugi atau untung? Nah, dia rugi ya. Karena dia beli harga 12 juta, kemudian dia jual dengan 11.700.000, makanya dia rugi. Nah, ruginya berapa? Nah, ruginya adalah 300.000. Dia mengalami kerugian 300.000. Nah, maka persentase persentase kerugiannya, kerugian dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, kerugiannya berapa? Nah, 12 juta dikurang 11.700 itu 300.000. Nah, jadi 300 per harga beli 12 juta dikali 100%. Nah, ini 300 dikali 100, 30 juta dibagi 12 juta ya. Tinggal hilangkan nolnya. Ini 3. Nah, 3. Kemudian 30 bagi 12. 30 bagi 12 itu 2,5.
Jadi persentase kerugian Pak Marwan itu adalah 2,5%. Jadi Pak Marwan mengalami kerugian 2,5%. Bisa Anda pahami ya? Nah, sama juga caranya untuk mencari persentase keuntungan. Tinggal lihat apakah dia untung atau dia rugi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir materi kita hari ini. Menentukan harga pembelian atau penjualan jika persentase keuntungan atau kerugian diketahui. Jadi kalau kita tahu persentase keuntungan atau kerugiannya, kita bisa cari berapa harga penjualannya atau harga pembeliannya. Oke, jadi caranya itu, jika persentase untung atau rugi diketahui, dapat menghitung harga beli atau harga jualnya. Nah, yang perlu diingat adalah harga beli bisa mewakili oleh angka 100%. Ya, jadi kalau ada harga beli, itu pasti mewakili 100%. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, jadi contoh soalnya, seorang pedagang dispenser menjual satu buah barang dagangannya dengan harga 210.000 dan mendapat untung sebesar 5%. Nah, jadi dia untung 5% dari 210.000. Tentukan harga beli dari barang tersebut. Ya, artinya dia dapat 5% keuntungan dari harga jualnya. Nah, jadi kalau dia membeli 210.000, kira-kira 5% itu berapa? Nah, maksudnya kira-kira harga belinya itu berapa? Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, harga beli kita kelompokkan menjadi 100% ya. Ya, tadi kita anggap 100%. Kemudian harga jualnya, sudah untung 5% ya. Karena dia untung 5%, maka kita tambah harga jual ditambah harga beli berarti 105%. Nah, kemudian kita buat kalimat matematikanya, berarti 100% dibagi 105% dikali dengan 210.000. Nah, 210.000 harga jual. Sekarang 100 dikali 210.000 itu adalah 21 juta, kemudian dibagi 105. Nah, ini kita bagi saja ya, ini kan persennya habis ya, ini habis persennya, tinggal 100 dikali 210.000 itu 21 juta, kemudian dibagi 105. Nah, hasilnya adalah 200.000. Jadi harga beli barang tersebut adalah 200.000. Nah, jadi dia membeli 200.000, kemudian dia jual 210.000. Nah, keuntungannya ada 5%. Bisa Anda pahami semua? Nah, jadi kalau untuk mencari harga melalui persentase kerugian, perhatikan saja. Jadi harga beli selalu dikategorikan menjadi 100%. Oke, bisa Anda pahami? Oke, jadi untuk tugasnya pertemuan kali ini, nah, ada 4 nomor. Yang pertama, jika harga satu rim 500 lembar kertas HVS itu 30.000, berapakah harga satu lembar HVS-nya? Kemudian sebuah parfum dibeli dengan harga 157.800, kemudian dijual lagi, tentukan keuntungannya. Kemudian Pak Bayu mempunyai toko alat-alat sekolah yang membeli 10 sin pensil. Agar setiap pensil memperoleh keuntungan 500, Pak Bayu harus menjual dengan harga 2.000. Berapakah harga pembelian untuk 10 sin pensil tersebut? Kemudian terakhir, harga sebuah barang 18.000 per lusin, harga jual per buah itu 1.750, tentukan persentase keuntungan atau kerugian dari pembelian tersebut. Jadi ada 4 nomor, silakan Anda kerjakan. Tugasnya bisa ditulis seperti kemarin, bisa diupload atau bisa dijawab langsung di aplikasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui sosial media saya sertakan. Kemudian boleh chat saya langsung di WA. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.